فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Sifat Salat Nabi. Dari takbir sampai salam seakan-akan kamu menyaksikannya. Karya Al-Nawawi, karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan kita barakallahu fikum masih dalam manhajul kitab. Manhaj, metode yang beliau tempuh dalam penulisan dan penyusunan kitab ini. Dan beliau menyebutkan aqwalul a'immah, pendapat-pendapat, ucapan-ucapan para imam tentang mengikuti sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapat yang menyelisihinya. Kemudian yang kedua kata penulis Malik bin Anas rahimahullah. Ucapannya Imam Malik rahimahullah. Wa ammal Imam Malik ibn Anas rahimahullah, adapun Imam Malik bin Anas, dan dia adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Madani, Imam Darul Hijrah. Beliau disebut dengan Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Darul Hijrah yaitu Madinah. Faqala, maka beliau berkata, innama ana basyarun ukhti wa usib. Saya ini hanyalah manusia biasa. Kadang-kala salah, kadang-kadang benar. Fanzuru fi ra'yi. Silakan kalian nilai pendapat-pendapat saya. Fatwa saya nilai, jangan langsung ambil, nilai dulu. Cek-cek, cocokkan. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakuluhu. Maka semua pendapat saya yang sesuai dengan Alkitab dan juga sunnah, maka ambil saja. Wa kullu ma lam yuwafiqul kitab wa sunnah fatrukuhu. Dan semua pendapat saya yang tidak sesuai Alkitab dan sunnah, maka tinggalkanlah. Nah, ini semua barakallahu fikum ucapan yang semakna dari para a'immah. Bahwa mereka sadar mereka manusia biasa dan bukan sosok yang turun dari langit, yang harus diikuti dan pasti benar. Tidak. Mereka manusia biasa. Di antara ucapan beliau, laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ucapannya itu bisa saja diambil, bisa saja ditinggalkan. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus diambil semuanya. Qala Ibnu Wahb, Ibnu Wahab juga berkata, sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlain fil wudu. Aku mendengar Malik ditanya tentang memasukkan jari jemari, memasukkan air pada jari jemari kedua kaki saat berwudu. Faqala laisa dzalika 'alan nas. Maka Imam Malik menjawab, tidak ada kewajiban bagi orang-orang melakukan itu. Qala fatatrukahu hatta khaffa an-nas. Qala fataraktuhu hatta khaffa an-nas. Kata Ibnu Wahb, saya pun membiarkan Imam Malik sampai orang-orang pun sudah semakin sedikit. Dan ini adab para ulama barakallahu fikum, apabila melihat dari kalangan ulama lainnya suatu ketergelinciran, kesalahan, maka mereka tidak mempermalukannya langsung tegur depan umum. Melainkan barakallahu fikum, mereka menunggu di waktu yang tepat dan sepi untuk memberikan saran, gagasan, atau barakallahu fikum tambahan ilmu kalau memang mungkin mereka tidak tahu. Ditanya. Kata beliau, fataraktuhu hatta khaffan nas. Aku biarkan Imam Malik
hingga orang-orang sudah semakin sedikit. Faqultu lahu, aku pun berkata kepadanya, indana fi dzalika sunnah. Kami punya sunnah, yaitu kami punya hadis tentang memasukkan air di sela-sela jari kaki. Faqala nahi. Lalu beliau bertanya, apakah sunnah itu? Qultu haddatsana al-Laits bin Sa'd wa Ibnu Lahiyah. Menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'd dan Ibnu Lahiyah. Al-Laits bin Sa'd Al-Misri, thiqah. Ibnu Lahiyah dhaif. Tapi di sini dia makrun, digandengkan dengan Al-Laits bin Sa'd, sehingga walaupun pada asalnya dia lemah, apa yang disebutkan sebelumnya yaitu Laits bin Sa'd sudah cukup. Wa Amr bin Al-Harith, ditambah lagi Amr bin Harith. An Yazid bin Amr Al-Mu'afiri, an Abi Abdurrahman Al-Hudri, an Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi, dari Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudluku bi khinzirihi ma baina asabi'i rijlaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok-gosokkan dengan jari kelingkingnya apa-apa yang ada di antara jari-jari kakinya. Faqala, maka Imam Malik mengatakan, inna hadzal hadits hasan. Sesungguhnya hadis ini hasan. Wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'ah. Saya belum pernah dengar kecuali sekarang. Thumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'al faya'muru bi takhlilil asabi'. Kata Ibnu Wahb, setelah itu saya mendengar Al-Imam Malik ditanya setelah itu, maka dia pun memerintahkan untuk memasukkan air dengan menggosok-gosokkan jari di sela-sela jari-jari kaki. Nah, ini barakallahu fikum bukti bahwasanya para a'immah, kadang-kalanya mengeluarkan fatwa sesuai dengan ilmu yang sampai. Dzalika ma balaghuhum minal ilm. Itulah batasan ilmu yang sampai kepada mereka. Tapi barakallahu fikum, bukan karena sengaja menyelisihi sunnah. Bukan dikarenakan dia ingin meninggalkan apa yang mereka tahu. Tapi mereka menyampaikan fatwa sesuai dengan batasannya. Kapan sampai kepada mereka suatu hadis yang sahih, maka mereka akan memegang hadis itu. Karena tujuan mereka adalah ad-din. Mereka maksudnya tujuannya adalah agama. Yang mereka inginkan adalah sunnah diamalkan, bukan ucapan mereka yang dipegang dan dipertahankan. Nah, ini barakallahu fikum yang dinukilkan dari Imam Malik sebanyak 3 asar. Dan insyaallah barakallahu fikum besok kita akan ambil apa-apa yang dinukilkan dari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah,